Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang mendengarkan acara ini. Puji Tuhan, pada pagi yang indah ini dalam kesempatan yang sangat baik, Tuhan mengizinkan saya untuk dapat menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang terkasih. Dan memang benar Tuhan sangat baik dan rencananya sangat indah. Nama saya Elizabeth Mutiara Dini, saya biasa dipanggil Tiara, dan saya sangat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Satu kesaksian yang luar biasa ini, saya percaya Tuhan izinkan supaya kita semua boleh merasakan keajaiban Tuhan, dan kiranya ini juga dapat menguatkan kita semua. Termasuk saya sendiri, saya selalu merasa terkuatkan apabila saya mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang juga mengalami Tuhan. Pada suatu ketika saya beribadah di dalam gereja, dan pada saat itu WL menaikkan pujian praise atau pujian sukacita yang berjudul Pilihanku. Kalau lirik dari awal, kalau saya nyanyikan pasti tidak cukup waktu ya. Tetapi pada saat itu saya sangat tersentuh dengan pujian ini. Padahal sebenarnya ini pujian sukacita, pujian yang genrenya itu beat, genrenya itu dia cepat ya, dan ini membawa energi kepada kita untuk kita bisa memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan tangan kita, dengan ekspresi kita. Nah, lagunya itu seperti ini Bapak Ibu. Yang refnya ya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Lagu yang sangat luar biasa ini dapat menyentuh hati saya secara pribadi, dan saya percaya saat itu Tuhan melawat saya melalui pujian ini. Jikalau Bapak Ibu mendengarkan dengan baik-baik, lirik dari ref ini adalah, tidak mau saya hidup bagi dunia ini lagi. Saya tidak mau kompromi dengan apapun yang membawa saya kepada kebinasaan dalam dunia ini. Saya mau belajar, saya mau berjalan sesuai dengan tutur kata firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan yang telah membebaskan kita dari dosa. Karena firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan membayar lunas semua dosa-dosa kita. Lagu ini sangat menjadi rema bagi saya karena saya merasa, iya, kita mau apa gitu kan di dunia ini, gitu. Kenapa kita harus masih terus kompromi dengan hal-hal duniawi? Kalau kita tahu bahwa tujuan kita adalah kepada kerajaan Allah. Dan sejak saat itu, di mana yang tadinya saya adalah orang yang berkompromi dengan firman Tuhan. Saya merasa ada firman Tuhan di dalam Alkitab yang tidak sesuai dengan hati saya, dan saya enggan untuk melaksanakan firman tersebut. Saya menunda dan saya masih menggunakan logika saya untuk benar gak sih firman ini, tapi ternyata Tuhan berbicara secara pribadi dengan saya melalui pujian ini dengan sangat-sangat luar biasa. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan benar
sekarang dan selama-lamanya, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan membawa janji yang Tuhan pastikan bahwa janji Tuhan tidak pernah tidak tepati, dan Tuhan selalu tepati, dan Tuhan selalu nyatakan janjinya. Saya sangat bersyukur melalui firman Tuhan, melalui pujian ini saya disadarkan bahwa saya harus belajar serupa dengan Kristus. Be like Jesus. Dan mulai saat itu, saat saya mendengarkan pujian ini, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Nyatakanlah seluruh rencana-Mu dalam hidupku, dan saya tidak akan menolak rencana Tuhan. Saya mau berjalan seturut firman-Mu, saya mau berjalan seturut rencana-Mu. Apapun firman yang Tuhan remakan kepada saya, apapun firman yang Tuhan sampaikan kepada saya mau belajar menghidupi itu, walaupun saya tahu saya harus menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Walaupun saya tahu saya harus menyalibkan daging saya. Dan saya harus menahan kedagingan saya. Untuk saya dapat mengetahui jalan-jalan-Mu, untuk saya dapat mengetahui rencana-Mu, dan saya dapat menggenapi janji-Mu. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melalui pujian ini dan ketika saya berkomitmen untuk saya mau seturut firman-Mu, saya mau seturut dengan rencana-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Tidak ada janji Tuhan yang tidak Tuhan nyatakan. Tidak ada berkat Tuhan yang terlambat. Ketika saya mau melakukan setiap firman yang saya dapat dan Tuhan mau saya lakukan itu. Banyak hal dan tidak bisa saya sebutkan di sini. Banyak firman yang sudah saya belajar dan sudah saya praktekkan dan sudah saya hidupi, dan janjinya itu benar-benar dinyatakan. Mungkin kita ketahui selama ini hanya berkat. Mungkin kita hanya menyukai firman yang membawa berkat bagi kita. Tetapi kita lupa bahwa sebelum ada ayat berkat, pasti ada ayat untuk supaya kita mau taat. Supaya kita menjalankan perintah Tuhan sampai kita dapatkan berkat itu. Salah satu firman yang sangat merema di dalam diri saya, yaitu, dan ini adalah firman Tuhan yang pertama kali saya hidupi, dan saya rasa firman ini menjadi pegangan dalam hidup saya sampai saat ini, yaitu Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertama kali saya mendapatkan firman itu, dan pertama kali saya belajar menghidupi firman. Dan haleluya, puji Tuhan. Prosesnya memang tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi saya merasakan janji Tuhan. Segalanya ditambahkan dalam hidup saya. Pada saat itu memang saya dalam keadaan jatuh, dan saya belajar untuk mencari kerajaan Allah. Saya mencari kebenaran tentang Tuhan. Saya mencari segala sesuatu yang memang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saya cari itu. Saya jalankan apa yang memang Tuhan. Saya jalankan, saya lakukan apa yang menyukakan hati Tuhan melalui firman. Saya jalankan apa yang memang saat itu menurut Tuhan saya harus jalankan melalui firman Tuhan. Saya baca Alkitab, saya mencari setiap firman Tuhan. Saya merenungkan firman Tuhan dan saya menjalankan, dan berkat Tuhan memang sungguh nyata, janji Tuhan memang benar, ya dan amin. Tuhan nyatakan seluruh janjinya, dan saya mendapatkan pertolongan mulai dari saya jatuh dalam keadaan nol hingga pada saat ini Tuhan angkat saya. Tuhan percayakan beberapa bisnis dalam hidup saya, dan Tuhan juga percayakan keuangan yang mulai membaik dalam hidup saya. Keluarga saya dipulihkan, hubungan saya dan suami menjadi lebih indah daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya saya banyak mengalami pertengkaran, saya banyak mengalami kepahitan, tetapi setelah saya belajar menjalankan firman, setelah saya belajar untuk hidup seturut firman Tuhan, saya mendapatkan banyak berkat. Tidak hanya berkat keuangan, tetapi berkat sukacita, kedamaian, dan hubungan yang luar biasa dengan suami saya, Bapak Ibu yang terkasih. Saya merasakan luar biasa Tuhan menyertai hidup saya.
Melalui kesaksian saya ini, saya mengajak Bapak Ibu semua dan saudara-saudari, kakak, adik, dan anak-anak muda semua yang mendengarkan kesaksian saya pada pagi hari ini. Mari kita belajar untuk melawan kedagingan kita dan mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah, hidup seturut firman, supaya kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Berkat yang tidak pernah habis, berkat yang selalu baru, dan berkat yang selalu memberikan sukacita dalam hidup kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena kita terbatas waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan mampukan kita semua untuk kita dapat menjalankan setiap firman Tuhan, kita dapat menghidupi setiap firman Tuhan, dan kita boleh merasakan janji-janji Tuhan. Selebihnya saya percaya Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Dan saya mendoakan kita semua dapat melakukan dan menyukakan hati Tuhan senantiasa. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.